Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ade Mahmud SHMH selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Pujastuti SHM selaku pembimbing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal di Puncak Bogor, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disingkat dengan UU PTPPO. Latar belakang penelitian skripsi saya yaitu prostitusi dalam pandangan masyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan Pancasila. Prostitusi sebagai masalah sosial dinilai dari hubungan sebab akibatnya tidak dapat ketahui secara pasti. Namun, praktiknya tetap dapat dijumpai dalam masyarakat hingga kini dan terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk prostitusi yang terjadi di Indonesia ialah prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal di Puncak Bogor. Konsep seks halal dalam praktik prostitusi ini dilakukan dengan cara kawin kontrak, yang mana sesungguhnya kawin kontrak itu sendiri merupakan bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pengaturan mengenai prostitusi di Indonesia itu sendiri belum diatur secara lebih rinci. Dalam KUHP, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP lebih diperuntukkan terhadap pihak mucikari dan pihak-pihak pemilik rumah bordel. Ketentuan lain yang dapat menjerat praktik prostitusi ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Identifikasi masalah penelitian skripsi saya yaitu bagaimanakah implementasi UU PTPPO berperan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal di Puncak Bogor, serta apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal di Puncak Bogor. Metode penelitian skripsi saya merupakan penelitian kualitatif yang melakukan pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apakah prostitusi dalam wisata seks halal merupakan bentuk dari perdagangan orang? Prostitusi dalam wisata seks halal merupakan perdagangan orang karena berdasarkan pasal 1 angka 8 UU PTPO, prostitusi dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi seksual. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kapolres Bogor, prostitusi dalam wisata seks halal itu sendiri telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPPO, yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur pelaku, dalam hal ini terdapat mucikari dan pihak-pihak membantu mucikari seperti supir, unsur proses dalam hal ini dilakukan dengan cara perekrutan, unsur cara dalam hal ini dilakukan dengan cara penipuan, dan unsur tujuan, yaitu hal ini bertujuan untuk mengeksploitasi wanita penyedia jasa seks komersil. Hasil penelitian yaitu implementasi UU PTPPO terhadap pelanggaran prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal dinilai belum efektif. Menurut Sujono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yang apabila dihubungkan dengan praktik prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal di Puncak Bogor, yaitu faktor hukumnya itu sendiri. Secara substansial, pengaturan UU TPPO dalam UU PTPPO sungguhnya sudah sesuai harapan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, UU PTPPO itu sendiri belum mampu menjangkau terhadap semua jenis prostitusi, karena prostitusi yang dimaksud dalam UU PTPPO ini ialah prostitusi yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Sehingga apabila UU PTPPO ini dipergunakan untuk memberantas praktik prostitusi, maka sesungguhnya UU PTPPO ini belum efektif untuk memberantas praktik prostitusi. Faktor penegak hukum dalam hal ini, aparat kepolisian hanya melakukan penangkapan terhadap mucikari yang apabila berdasarkan wawancara, kendala dari penegak hukum aparat kepolisian itu sendiri karena KUHP belum memuat mengenai prostitusi secara rinci, dan apabila melakukan penangkapan hanya dapat melakukan penangkapan terhadap pihak mucikari. Dalam kenyataannya penangkapan hanya dilakukan terhadap pihak mucikari itu saja. Sedangkan apabila melihat terhadap UU PTPPO pasal 12, UU PTPO ini dapat dipergunakan untuk menjerat pihak pelaku, dalam hal ini pengguna atau konsumen dalam praktik prostitusi. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu dalam hal ini terbatasnya sarana dan sarana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum seperti sarana komunikasi, transportasi, serta ruang pelayanan khusus. Dalam hal ini, ruang pelayanan khusus dibutuhkan terhadap korban eksploitasi seksual seperti yang terjadi dalam praktik prostitusi. Dalam kenyataannya, ruang pelayanan khusus yang ada dinilai kurang memadai dan
terlalu sempit dan berada di ruang terbuka. Hal ini tentu akan menghambat terhadap proses wawancara terhadap korban tadi, sehingga ia merasa enggan untuk menceritakan permasalahannya terhadap aparat penegak hukum. Faktor masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sekitar daerah Puncak Bogor masih bersikap permisif terhadap praktik prostitusi yang dikemas dalam status hal di Puncak Bogor itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena pertama, masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik prostitusi yang dikemas dalam status halal ini merupakan bentuk perdagangan orang. Kedua, permisifnya masyarakat terhadap praktik ini ialah dikarenakan wisatawan Timur Tengah, dalam hal ini orang-orang Arab, sungguhnya telah membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Faktor kebudayaan yaitu adanya budaya patriarki masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek. Dalam hal ini, di mana orang tua lebih memberikan kesempatan pada laki-laki dan dalam mengenyam pendidikan, dan perempuan itu sendiri dinilai tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami. Dalam ini adanya kebudayaan yang timpang gender yang kemudian berpengaruh juga terhadap penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang dikemas dalam wisata halal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain ialah penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan, pencegahan dan menyeluruhan mengenai pendidikan seks, upaya pencegahan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, upaya pencegahan melalui penyuluhan mengenai pernikahan dini, upaya penghapusan image wisata seksual di Puncak Bogor, serta upaya pencegahan secara aktif terhadap perempuan yang telah terjerumus ke dalam praktik prostitusi, yaitu dengan cara rehabilitasi agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan apabila ada yang kegiatan praktik prostitusi kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Kesimpulannya yaitu implementasi UU PTPPO terhadap pelanggaran prostitusi yang dikemas dalam status halal ini belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor mempengaruhi terlambatnya penegakan hukum terhadap praktik prostitusi dalam status halal ini antara lain faktor hukumnya itu sendiri yang belum dapat menjangkau terhadap segala jenis bentuk praktik prostitusi, faktor penegak hukum yang belum maksimal, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat sekitar yang masih bersikap permisif, dan faktor kebudayaan masyarakat yang bersifat timpang gender. Berbagai macam upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap praktik prostitusi ini antara lain upaya melalui penanaman nilai moral dan keagamaan, penyuluhan mengenai pendidikan seks, penyuluhan mengenai pernikahan dini, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, penghapusan image wisata seksual di Puncak Bogor, upaya pencegahan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, upaya pencegahan oleh masyarakat, dan upaya pencegahan aktif kepada perempuan yang telah terjerumus ke dalam praktik prostitusi. Sekian berikut hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.